dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu dosen pengampu pada mata kuliah retorika, yaitu Ibu Dr. Irta Sulastri MSc, beserta teman-teman yang saya banggakan. Banyak fenomena yang kita saksikan pada saat sekarang ini. Apa itu fenomenanya? Sering kita saksikan bahwasanya orang nampak sekali mudah dia untuk bermarah-marah, orang mudah sekali untuk emosi, orang mudah sekali dia untuk melakukan suatu hal itu dengan tergesa-gesa, dan orang sering melakukan itu dengan suatu perbuatan yang kesal. Mungkin sebagian dari kita menganggap itu merupakan suatu hal yang wajar yang terjadi pada diri manusia. Akan tetapi kita sebagai manusia yang beriman dan berakal yang diberikan oleh Tuhan, seharusnya kita dapat mengontrol dan lebih bisa memperbaiki diri kita untuk mengatasi emosi-emosi sesaat seperti itu. Lantas timbul pertanyaan dari teman-teman semua dan dari benak saya sendiri, kenapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya satu, tidak lain dan tidak bukan, yaitu karena tidak adanya sifat lapang dada yang ada dalam diri orang tersebut. Lantas, kenapa kita harus membahas lapang dada? Karena dengan lapang dada merupakan kunci utama bagi kita untuk menjalani kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang enak untuk kita nikmati, kehidupan yang sukses dan kehidupan yang membahagiakan untuk kita. Sebagaimana Allah telah menjelaskan di dalam Quran surah Thaha ayat 25 sampai 28. Yang dimana ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, qala rabbi shrah li dengan hemat, dengan tenang, dengan bahagia. Karena dengan lapang dada bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih efisien dan lebih efektif pada saat era zaman sekarang ini. Lantas, bagaimana cara kita untuk berlapang dada? Menurut Ibnul Qayyim mengatakan ada 5 cara untuk kita bisa berlapang dada. Yang pertama yaitu memurnikan tauhid. Tauhid di sini ialah mengesahkan Allah. Jadi kita perlu membersihkan diri kita, kita perlu mensucikan diri kita agar kita bisa memurnikan tauhid kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang kedua ada caranya, yaitu berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Kenapa dengan begitu? Karena dengan berpegang teguh kita kepada Al-Qur'an dan Sunnah, ini merupakan jadi kunci utama kita dalam menjalani kehidupan yang sukses, dalam menjalani kehidupan yang bisa kita bilang untuk saat ini, yaitu bagi pemuda zaman sekarang kita sering terombang-ambing dalam kesesatan. Maka dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah bisa menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang lebih kokoh, menjadi pribadi yang lebih teguh, dan menjadi pribadi yang lebih efektif. Lantas yang ketiga yaitu berbekal ilmu syariat. Tidak hanya berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, kita perlu memantapkan ilmu-ilmu yang ada pada diri kita. Kita perlu belajar lagi, karena pada hakikatnya manusia hidup di dunia ini yaitu untuk belajar. Tidak ada dan tidak lain kita disuruh untuk berbakti, yaitu dengan cara belajar dan menentukan dan menuntun ilmu-ilmu syariat.
Lantas yang ketiga yang keempat yaitu kecintaan kepada Allah. Bagaimana hal itu bisa terjadi agar kita bisa berlapang dada? Karena ketika kita cinta kepada Allah, ketika kita mampu bertawakal dan mengharap diri sepenuhnya kepada Allah, maka ketika Allah memberikan ujian, maka kita tidak akan ragu dan tidak akan goyah. Ketika orang yang kita cintai seperti Allah yang kita cintai memberikan kita musibah, memberikan kita ujian, maka kita tidak akan terpengaruh oleh apapun. Seperti halnya dapat kita ambil contoh ketika anak kita yang kita cintai dan meminta ini meminta itu, dan kita dengan senang hati menuruti apapun kemauannya. Maka dari itu ketika kita sudah cinta kepada Allah, maka tidak ada lain dan tidak bukan hati kita akan menjadi lapang. Lantas yang kelima yaitu senantiasa bertaubat. Kenapa dengan bertaubat? Karena dengan hati yang suci, dengan hati yang bersih, kita bisa terus berlapang dada dan kita bisa terus berpositif thinking terhadap Allah. Dan kita tidak akan mungkin menduakan Allah, dan kita tidak akan mungkin menjelek-jelekan Allah. Seperti yang kita ketahui, ada suatu kejadian pada saat zaman Nabi Muhammad mulai mengikuti yang namanya dakwah Islam, maka pada saat itu banyak cacian dan hinaan yang diterima oleh Nabi. Seperti dari halnya kaum kafir Quraisy yang memberikan ujian dan cacian terhadap mereka, dan Nabi sering diganggu oleh mereka. Maka karena Nabi mempunyai 5 cara tadi, maka Nabi bisa berlapang dada. Seperti ada hal dan kisah lainnya seperti pada saat Nabi hijrah ke kota Taif. Pada saat itu Nabi pergi hijrah ke kota Taif. Lalu ketika sampai di kota Taif, Nabi dan para pengikutnya dilempari oleh batu. Akan tetapi Nabi tidak marah. Lantas bagaimana cara Nabi menyikapinya? Nabi justru malah mendoakan penduduk Taif agar mereka semua kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada suatu kejadian yang dikatakan bahwasanya malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi, kenapa engkau tidak menyuruhku untuk membalikkan 2 gunung yang di sana agar meratakan seluruh penduduk kota Taif?" Akan tetapi Nabi dengan sifat lapang dadanya berkata kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, mereka mungkin belum tahu apa yang aku bawa dan apa yang akan kusampaikan kepada mereka. Tetapi biarlah agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah, dan nanti akan kusampaikan apa yang harusnya yang aku sampaikan." Begitu cerdasnya Nabi, begitu bijaknya Nabi untuk menghadapi cacian dan hinaan yang dilontarkan oleh kaum Taif. Lantas ada pada surat Al-Insyirah ayat 1 sampai dengan 4, dan ini merupakan dalil pendukung untuk bagaimana cara kita agar berlapang dada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak. Apa artinya? Yang pertama, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu wahai Muhammad? Dan di situ ketika Nabi menerima beban yang sangat teramat banyak dan sangat teramat yang tidak bisa ditampung oleh Nabi, lantas Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Bukankah aku telah melapangkan dadamu?" Dan di situ merupakan kunci utama Nabi dalam menjalani kehidupan. Lantas yang kedua, arti dari Al-Insyirah yaitu, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Ketika Nabi mempunyai beban yang banyak, Allah meringankan beban itu. Karena apa? Karena Nabi tadi sudah berlapang dada, maka ketika sudah berlapang dada, dia bisa menerima ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dari kisah yang saya sebutkan tadi, ketika Nabi mulai hijrah dan ketika Nabi mulai hijrah di kota Taif, itu dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya dengan sifat berlapang dada, kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih tentram, dengan lebih bahagia. Karena apa? Karena seperti yang kita tahu, hati yang lapang adalah hati yang penuh dengan kesabaran. Hati yang lapang adalah hati yang pemaaf. Hati yang lapang adalah hati yang dermawan. Hati yang lapang adalah hati yang senantiasa tegar dan kuat di atas kebenaran. Dan hati yang lapang adalah hati yang selalu bahagia dan tidak merasakan yang namanya kesedihan. Mungkin itu saja pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya rasa
sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pelajaran dan manfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri sebagai orang yang menyampaikan pidato ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum